Wisata itu nggak ada yang murah, tidak ada yang murah. Jadi kalau peserta bukan relatif, itu relakan itu. Iya makanya gitu. Ada nggak yang nggak boleh gitu? Maksudnya ya, keramat lah nggak boleh gitu. Jadi gini, sambet lu gitu. iya. Kalau dibilang keramat disambet, Nggak boleh berisik tapi boleh ngomong kan? boleh, tapi pelan. Ibu-ibu tuh banyak yang suka bisik-bisik kan jago tuh. Iya. Bisa tuh. Kalau enggak ambil aja wisata yang umum. Oh, Kenapa harus ikut yang wisata rohani gitu ya? kelebihannya doa berarti ya kalau bisa Iya, terang. Ya, sahabat RPK, jumpa lagi dengan saya Argo untuk Travel Talk Untold. Wah, Untold ya. Ya, soalnya ini sangat berbeda sahabat RPK Travel Talk-nya pasti. Tapi masih with Bob Moninka. Apa kabar Bob? Baik. Untold Bob. Nah, I told you so. Wah, kita sekarang mau ngangkat lebih ke wisata yang lebih spesifik lagi ya. Ngomongin wisata rohani nih Bob. Ya. Tapi nanti sahabat RPK tentang lebih dalam lagi apa yang boleh, apa yang nggak boleh gitu. Tapi kan karena kita di bulan April 2025 ini kita sempat kaget gitu ya. Ada pemimpin besar dunia yang meninggal. Disclaimer dulu, saya seorang Kristen, jadi bukan seorang Katolik. Jadi kalau ada yang salah mohon maaf ya. Tapi memang Paus Fransiskus itu memang orang yang perlu dihormati dengan berbagai ujangan-ujangannya, Bob. Ya, betul. Yang keren-keren. Kaget kita semua. Aku juga kaget karena baru saja kan Paskah kan. Dia Iya, masih baru menyampaikan kalau berkat Paskahnya dia, terus kemudian 1 hari kemudian, kalau nggak salah 1-2 hari kemudian beliau berpulang gitu ya. Iya. Itu ini termasuk paus favorit saya juga soalnya. Betul. Iya. Jadi Paus Fransiskus. Cukup pendek juga ya. Iya, dia tidak masa kepemimpinannya. Iya. Dan dia Paus almarhum ini dia Paus Fransiskus pertama yang mempergunakan Fransiskus. Ini dari Fransiskus Assisi. Nah, Fransiskus Assisi. Jadi kalau misalnya ada satu pegangan yang dipegang oleh para pastor yang sekarang imam gitu yang namanya ketaatan, selibat dan melarat gitu ya, itu dari Fransiskus Assisi. Oh gitu. Jadi kostumnya biasanya kalau dari ordo dari Fransiskus itu dia jubahnya coklat, terus kemudian ada tali di pinggangnya kayak ban pinggang gitu. Itu 3 untuk mengingatkan itu selalu, kemurnian, selibat, melarat gitu ya. Namanya Paus Fransiskus, tapi beliau sendiri dari Ordo Jesuit, bukan dari Ordo Fransiskus Assisi. Dari Jesuit. Kalau Ordo Jesuit ini dulu kalau misalnya ada satu kerajaan yang convert dari Katolik ke Protestan misal seperti itu, itu kepausan biasanya akan kirim nih Ordo Jesuit. Orangnya pinter, jago perang, semua yang hebat-hebat. Dan kalau mereka datang, semua pasti udah pada ketakutan tuh semua. Oh gitu. Langsung bisa convert kembali lagi karena mereka mempunyai otoritas dan kemampuan, orangnya sangat pintar-pintar dan istilahnya jago sekali, jago strategi, jago bertemu, di jago lobby juga gitu. Begitu di lobby begini, rajanya tuh bisa wibawanya bisa langsung hilang kalau di ekskomunikasi namanya. Nah, diasingkan iya diasingkan, itu Ordo Jesuit. Menariknya, walaupun beliau datang dari Ordo Jesuit, almarhum Paus Fransiskus ini orangnya sangat welas asih. Sederhana. Sangat sederhana. Bayar waktu dia masih jadi kardinal di Argentina, asalnya kan dari Argentina, bayar listrik naik bus umum tuh. Gitu. Main bolanya sama Mario Kempes. Nah, tuh, main bola sangat sosial banget. Begitu beliau wafat, semua mata kan tertuju ke situ. Betul. Wah, mata gue doang nih yang ke TV. Terus ngelihat, keren-keren nih batu-batunya kayak batu-batu zaman dulu. Di bangunan-bangunan yang tempat itu tuh, banyak orang datang gitu. Iya. Wah, ini Vatikan keren banget. Asli. Gitu. Nah ini, gue jadi pengen
Pengen tahu Vatikan. Iya. Jalan di Vatikan, wisata di Vatikan tuh kayak gimana gitu loh, Bob? Iya, jadi ini menarik. Dulu kalau misalnya orang bilang ada kan, ya harus tahu sejarahnya dulu kenapa di Vatikan gitu ya. Dulu sebenarnya wilayah kepausan papal itu tidak sekecil yang sekarang gitu ya. Papal itu kan daerah satu daerah yang dipimpin oleh kepausan begitu. Kalau ini bisa itu sebenarnya daerah Lazio, Italia Tengah itu yang sekarang kita kenal Italia Tengah itu wilayahnya sampai seluas itu kepausan. Gitu. Lazio masuk ke negara dibilang dulu ya? Dibilang negara agama. Okay. Gitu ya negara agama gitu ya, kerajaan agama itu gitu ya. Dan tengah-tengah sampai ada raja pertama Italia namanya Vittorio Emanuele gitu ya. Vittorio Emanuele itu mengembalikan posisi kepausan itu kembali sampai seperti yang sekarang. Ya, Vittorio Emanuele lanjutkan oleh Napoleon gitu ya. Sampai yang tinggal sekarang. Mau ambil apa enggak? Nah, sekarang selebihnya itu dari kota Roma. Dulu kota Roma itu di bawahnya kepausan juga. Oh gitu ya? Iya, karena sejak di Roma itu jatuh di sekitar abad ke-5 gitu, kerajaan Romawi Timur yang bertempat di Istanbul dulu namanya Konstantinopel, bukan Konstantinopel ya, Konstantinopel karena polis kan, artinya kotanya Konstantin. Oh iya. Seperti itu pindah ke sana, terus ada bangsa barbar gitu ya, gitu yang menaklukkan Roma, Kaisar Romawi Barat itu jubahnya dia masukin di box, dia tulis surat kepada Kaisar Romawi Timur. Dia bilang, sekarang Roma cuma ada satu. Ini jubah dan mahkotanya dia, saya kirim ini, Anda pegang dan biarkan Roma tetap satu. Jadi Roma nggak hancurnya bukan di abad ke-5, tapi di abad ke-15. Seperti itu. Nah, setelah itu ada Vittorio Emanuele, ada Napoleon. Nah, sekarang tinggal Vatikan yang kecil itu aja. Vatikan yang tinggal kecil yang sekarang. Apa istimewanya? Istimewanya satu gitu ya, di sana menjadi pusat dari sentral di agama Katolik dunia. Jadi di dunia ada berapa? Ada berapa miliar? 1,5 lebih dari 1,5 miliar orang Katolik gitu ya, umat Katolik, pimpinannya di sana. Begitu. Makanya siapapun presidennya di negara manapun gitu ya, tetap ada paus lagi yang mimpin, jadi harus respect itu. Tapi kalau di Vatikan itu ada tempat wisatanya nggak sih, Bob? Jadi konteks wisata gitu ya, wisata ini wisatanya wisata religi kita bilang. Oke. Kan ada wisata. Berarti langsung ngomongin tema ya? Iya. Ngomongin tema. Wisata religi. Orang bilang wisata rohani. Nah, kebetulan walaupun saya bukan Katolik begitu ya, tapi saya membawa rombongan Katolik sejak tahun 2019 pulang pergi tugas ke sana begitu. Setiap Rabu jam 8 standby di lapangan begitu, audiensi dengan Paus Fransiskus. Oh gitu ya? Pagi. Rombongan itu? Gitu. Jarak terdekat saya dengan Paus ya kurang dari 3 meter. Berarti udah berkali-kali ya? Sudah berkali-kali. Sama almarhum yang almarhum. Ada videonya bisa nanti kalau ini di Facebook. Waktu saya ambil gambar, beliau dekat sekali sama saya dan beliau sangat ini sama anak-anak. Jadi sambil jalan gitu ya, beliau sebelum memberikan berkat kita keliling dulu sebelum misa pagi itu gitu ya. Nah, anak-anak kecil dibawa ke mobil dikasih berkat sama beliau. Dan ya itu yang ya istilah pengalaman empiri ya saya pribadi dengan Paus Fransiskus almarhum. Lu berapa kali dapat berkat dari dia, Bang? Ya selama gak pernah hitung lagi. Dibedain kali ya yang tour guide sama yang enggak. Berbaur semua. Berbaur semua kita di lapangan itu setiap hari Rabu. Gitu ya, setiap hari Rabu beliau kasih ada audiensi pagi gitu. Tapi paling nggak dia udah ngeliat, ini orang kayak udah berapa kali ke tempat ini deh gitu. Ya, mungkin juga, makanya gitu. Kadang-kadang kalau misalnya enggak lah beliau gitu ya. Beliau begitu ini rame. Tapi yang saya ini adalah beliau relatif
saya itu pengagum beliau sama pengagum paus 2 paus sebelumnya. 3 paus terakhir saya sangat mengagumi. Paus Yohanes Paulus kedua karena beliau ya dia dari Polandia ya. Dia itu orangnya karena kan banyak sekali ya ditembak, musuhnya didatengin di penjara, diberkati sama dia gitu ya. Musuh tuh diberkati tuh. Jadi kalau katakan kasih lihat musuhmu tuh bagaimana? Dia kasih contoh. Pembunuhnya yang menembak dia, nggak sampai mati kan dia ditembak tapi didatengin, diajak ngomong, diberkatin justru. Nah, kalau Paus Benedict yang setelah beliau, yang saya ini adalah orangnya sangat tegas luar biasa. No kompromistis terhadap gitu ya, terhadap kan banyak isu-isu ya mengenai LGBT lah apa segala macam. No, you harus tobat, dia nggak mau. Ya kebetulan beliau sama Paus Yohanes Paulus kedua almarhum juga itu kan istilahnya penasihat kalau bidang teologisnya dia. Gitu ya. Amerlingo, orang Jerman dia. Iya. Itu sangat orang tahu kalau orang-orang karakter orang Jerman bagaimana kerasnya. Sampai beliau akhirnya mau menjadi ini termasuk jarang sekali terjadi yang namanya Paus Emeritus. Iya, baru 2 kali. Dia Paus Emeritus. Jadi dia mengundurkan diri gitu ya, dengan alasan kesehatan dan ini baru digantikan oleh Paus Fransiskus. Gitu ya. Seperti itu. Tapi Bob kalau misalnya mau wisata nih ya. Mau wisata rohani sama wisata umum tuh ada bedanya nggak? Terutama dari segi harga. Kalau dari segi harga gini, harga selalu gini, harga itu relatif. Jadi orang jangan di Travel Talk selalu kita selalu ini literasinya adalah tidak ada harga yang murah dalam wisata. Wisata itu nggak ada yang murah. Tidak ada yang murah. Jadi kalau peserta bukan relatif itu relakan itu. Iya makanya gitu. Karena gini, Iya. Lu mau seneng tapi mau yang murah gimana caranya? Kalau nggak mau ini ya harus tahu dulu biaya yang dikeluarkan, nabung. Nah, gitu loh, jangan kuncinya itu ya. Iya nabung dong. Jadi jangan yang lebih repot kan saya ada beberapa itu yang ambil fasilitas kredit hanya untuk buat jalan-jalan seperti itu. Itu kan nggak ya bukan apa ya gaya hidupnya lah tolong disesuaikan. Jadi kalau memang mau wisata ditabung karena untuk jalan apalagi untuk wisata gitu, wisata rohani lagi tapi kok udah di ngutang gitu, nggak asik kan. Iya. Makanya ya cuma ada segini ya jalan aja mau kemana aja gitu kan. Bedanya ada nggak yang wisata biasa sama wisata rohani? Yang pasti kalau wisata rohani banyak doanya, ada ritualnya, ritual keagamaannya, ya. Kalau dalam konteks saudara-saudara kita yang ini dari Muslim itu ada umroh namanya, umroh. Kalau yang wajib makanya itu kan haji. Nah, kalau di Kristen tidak ada yang wajib, gitu. Kalau memang punya. Adanya umbob. Umbob. Boleh juga tuh. Tapi misalnya kita ada biaya, kita ke Israel, boleh aja ke Israel, gitu ya. Tapi bukan Bob, ya pastilah. Konsep agamanya udah beda, pasti begitu implementasi juga pasti beda, termasuk wisatanya juga. Iya, ya. tapi kalau yang namanya wisata rohani itu selalu ada doa-doa, ada ritualnya. Itu bedanya sama yang umum. Yang umum, kalau yang umum kan udah campur tuh, doanya mah doa yang umum aja gitu. Berdoa dimulai, selesai gitu. Kalau yang itu kan nggak ada ritualnya. Dan kalau dalam rombongan konteks ini karena kita lagi bahas mengenai Vatikan sebagai pusatnya agama Katolik di situ adalah mereka punya doa pagi, misa pagi bahkan, gitu ya. Kalau kita kan saat teduh pribadi ya kalau di Protestan gitu ya, Protestan. Mereka ada misa pagi. Misa pagi. Nah, selama tur itu mereka ada misa pagi, ada misa harian. Terus ada doa jam 12 siang, jam 3 sore, ada Angelicus. Ada doa novena namanya. Gitu. Ada doa novena, ada Angelicus, ada doa-doa pada jam-jam tertentu. Sepanjang jalan tuh. Itu ritual-ritual kayak begitu. Ada persiapan-persiapan khusus gak untuk peserta? Ada. Jadi biasanya apa yang dipersiapkan? Jadi gini, yang pasti sebenarnya ritual itu yang mereka lakukan sendiri juga di Indonesia. Tapi bedanya ini dalam peziarahan.
gitu ya. Doa Angelikus apa novena itu mereka tetap lakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bedanya ini dalam peziarahan. Oke. Kalau yang biasa melakukan begitu ya, tapi kan kalau yang sehari-hari nggak biasa harus mereka ikut. Oh. Dengan cara itu diingatkan dan mereka mengunjungi. Nah, kalau di Katolik itu ada kota-kota di mana para santo dan santanya ada. Gitu ya. Kalau misalnya di Eropa contohnya ada ke kota Avila namanya, ada Santa Teresa dari Avila. Oke. Avila itu kalau misalnya kita ordonya di sini ada ordo tak berkasut itu. Ya, ordo tak berkasut itu sangat populer itu di Indonesia itu. Karena mereka dan dia merupakan teolog Katolik perempuan pertama. Oh. Nah, itu tak berkasut itu nama Santa Teresa Avila. Oke. Nah, itu ada di Spanyol. Terus kemudian Fatima. Dia kota Fatima. Di mana ada itu ada Lourdes, ada Bernadette, Santa Bernadette di situ. Terus kemudian ke beberapa kota yang lain. Di Barcelona juga ada Santa sendiri gitu. Terus kemudian di beberapa kota jadi di sana kalau di dalam tradisi umat Katolik itu ada kota-kota yang di mana orang-orang sucinya ada. Dan mereka sangat ini tradisi ini tidak ada di gereja Protestan karena sejak pengajaran John Calvin itu tidak diadakan, tapi di gereja Katolik biasanya reliknya ada. Oh gitu ya. Ya, misalnya para rasul Thomas, rasul Petrus, rasul apa, kayak Vatikan itu kan tempat disalibkannya Rasul Petrus. Di bawah Vatikan City itu di bawah Basilika, persis di bawah domnya itu makamnya Santo Petrus. Oh, gitu. Santo Petrus. Nah, jadi Vatikan City itu sangat unik sekali dan sebelum dia menjadi basilika ataupun gereja terbesar bagi umat Katolik pertama dulu di Hagia Sophia. Oh iya. Hagia Sophia. Hagia. Nah, sejak itu Roma Katolik di situ. Sophia convert gitu ya. Berpindah ke situ. Ya di situ. Jadi gereja terbesarnya jadi di San Pietro namanya. Saint Peter. Oke. Basilika. Jangan lupa loh subscribe duluan baru nge-like. Tapi kalau nge-like dulu baru subscribe sih nggak apa-apa. Terserah sahabat RPK. Gitu ya Tur ya. Monggo. Oh iya komen. Dan bener. Sekarang tanya tuh kalau pakai panduannya. Nah, khusus untuk Vatikan. Ya. Apa aja nih yang istimewa? Yang kayak misalnya kan harus ikuti audiensi. Ya. Boleh gak kalau enggak? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Pas pada saat datang itu audiensi di grup, saya bawa grup yang di dalamnya juga bukan non-Katolik juga boleh. Dan kalaupun di luar jadwal audiensi, wisatawan umum boleh masuk. Oh gitu? Apapun agamanya boleh. Saya ada foto dengan saudara-saudara kita yang Muslim masuk ke dalam juga nggak apa-apa. Foto bareng di dalam berdua. Ada batas-batas gak yang boleh? Yang tidak boleh ribut di dalam itu, ya. Oh ribut ya nggak boleh. Ya dalam arti maksudnya di kelas aja ngomong rame itu kan di dalam. Jadi walaupun sebagai rumah ibadah juga sebagai museum. Oh oke. Begitu. Jadi dan kalau masuk ke dalam Basilika San Pietro itu satu aja kata lo, wow. Karena itu sangat besar sekali. Benar-benar besarnya kalau ini di Jakarta mau pakai bangunan besar itu seperti apa ya paling ini? Istiqlal. Itu kalau Istiqlal itu modern. Ruangannya kan besar. Iya, modern. Ini selain besar itu lukisannya. Banyak. Lukisannya ampunan bagus banget. Itu di dalam gereja hasil karya sculpture ya, itu patung yang dibuat di sana ada namanya Pieta gitu ya, di mana patung dari marmer bagaimana Bunda Maria lagi memangku Kristus yang baru diturunkan dari kayu salib begitu. Itu marmer karya Michelangelo. Makanya Michelangelo sebagai bapak Renaissance atau apa gitu, dia pernah bilang bahwa lukisan
terbaik itu hampir sama kualitasnya dengan hasil pahatan terburuk. Karena apa? Garis rambut, itu marmer dipahat mukanya, kelihatan mukanya lagi sedih, gitu ya, Bunda Marianya, dan Kristus lagi di pangkuan begitu. Itu rambut, terus kain, gitu ya, kain kayak selendangnya itu apa segala macam, dan muka sedihnya melihat itu terpancar, benar-benar. Padahal marmer ya. Marmer. Dan kenapa pahatan? Kalau pahatan itu pada saat di patung-patung yang lain karya Michelangelo khususnya, rambutnya itu benar-benar helai rambut, otot di tangan, misalnya, itu kelihatan semua. Itu Michelangelo. Marmer. Gitu. Dan ingat ya, waktu itu dibuat sekitar 500 tahun yang 500 lalu itu tahun. belum ada alat apa, itulah kehebatan. Pahatannya nggak ada ukuran. Nah, gitu ya. itu Michelangelo. Karya-karyanya memang banyak di Vatikan ada, dan di kota Florence sebagai kota museum, kota seninya mereka begitu. Gitu. Bulan depan saya ke sana. Ya kok. Rafael. Yang mana? Banyak soalnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya ini ada Rafael, ada Michelangelo, Leonardo gitu ya, betul. Dan itu bapak Renaissance itu untuk seni gitu ya. Kalau itu kan Michelangelo, gitu. Ada ini Leonardo da Vinci itu, gitu. Da Vinci di awalnya dibilang ini nggak berbakat. Leonardo da Vinci dianggap nggak berbakat, makanya Michelangelo awal-awalnya nggak mau terima. Karena apa? He's a genius in every science gitu loh. Kalau ini kan sculpture, dia pemahat. Ya kalaupun misalnya Leonardo da Vinci dia mahatnya nggak sebagus gurunya ya nggak apa-apa. Tapi dia insinyur, dia bisa desain apa saja, desain manusia terbang lah, kapal terbang lah, helikopter lah, gitu ya. Bahkan tentang arsitektur juga dia itu semua ada. Karena he's a genius di semua bidang ilmu pengetahuan. Nah, Michelangelo sendiri hanya di pahatan. Pahatan yang terkenal namanya David. Itu terkenal tuh dia dengan dan memahat orang anatomi tubuh, gitu ya, anatomi tubuh itu, gitu ya dia ini. Itu circle man kalau yang tadi Arthur sampai begini-begini itu man of circle itu yang membuat orang bisa tahu pintu itu ini ukurannya segini, tempat tidur sekian. Oh, itu maksudnya. Itu dibuat karena apa? Gitu ya. Kan ada tinggi, ada lebar. Iya. Gitu. Bahwa orang itu batasnya seperti itu, ada pintu, bahkan kalau ini kita bilang peti mati itu zaman dulu malah udah ada penggaris ya, kenapa harus bikin itu? Nah, dibikin itu supaya skala. Skala. Nah, gitu itu. Ya kembali ke Vatikan tadi ya kita ini. Iya, begitu masuk kan ada patung itu tuh. Pahatan itu ke dalam ya. Itu begitu dari dalam. Tapi di luarnya sendiri sudah ada tuh patung Santo Paulus sama Santo Petrus. Oke. Yang pasti Santo Petrus ada megang buku dan dia megang kunci, karena kunci kerajaan surga gitu ya. Seperti itu bagi umat Katolik sebenarnya itu buku kehidupan pegang sama Santo Petrus. Kalau Santo Paulus itu pedang sama burung ya, kalau nggak salah burung. Ini itu mengenai pengajaran penginjilan. Kitab suci kan Santo Paulus yang ini ya, Rasul Paulus. Nah, bagi mereka itu orang suci, jadi santo. Begitu. Itu. Dan yang menarik adalah Vatican City dan patung-patung yang di luar itu semua dari marmer ya, kecuali lukisannya gitu ya, semua dari marmer. Dan kalau kita lihat ke Colosseumnya kayak udah hilang, tinggal rangka-rangkanya doang. Karena marmernya diambil, dicopotin dari situ. Oh gitu. Ya kan Colosseum itu kan itu untuk pemujaan terhadap kaisar, dan dulu ada patung Colossus namanya, patung raksasa begitu ya di dekat situ, Colosseum.
Di sampingnya ada istana kaisar namanya Palladium. Platina tuh dari situ tuh Palladium. Tempat dia lihat juga tempat balapan kuda tuh, Circus Maximus itu tuh. Yang balapan kuda kalau nonton film Ben Hur tuh. Iya. Gitu ya. Oh, dekat-dekat situ semua itu. Oh, jadi Colosseum itu punyanya Palladium. Nah, Colosseum ada Palladium. Palladium itu istana kaisar yang dulu. Dia bisa lihat langsung. Kalau masyarakat biasa nonton bisa sampai 80.000 kalau sampai 100.000. Nah, patung-patung yang di Basilika itu ngambil dari reruntuhan itu. Bukan. Bangunan dicopot marmernya itu dari stadion lah, kayak kita analogi kita kayak stadion utama gitu kan, dicopotin semua, dibangun buat ini Santo Petrus Basilikanya. Patung itu ya? Bukan patungnya, bangunannya. Kalau patungnya dibuat sendiri dari marmer utuh ya, dikerjain sendiri. Tidak semuanya karya Michelangelo, masih ada. Runtuhannya itu jadi masih ada sebenarnya, tapi dalam bentuk yang dalam berbeda. bentuk yang berbeda. Jadi dicopotin aja dari Colosseum, dipakai buat membangun Basilika. Gue pernah nonton dokumenter. Itu juga ini ya, dari dokumenter itu pembangunan Basilika itu awalnya yang paling pertama itu justru yang Dom. bukan ini nih, yang pancang. Iya, yang besar itu apa namanya? Dom, kubah. Bukan, sebelum ada itu batu Merlin tinggi. Karena ada hubungannya sama waktu Nero bakar Roma. Yang tersisa cuma itu, baru di sekitar situ dibangun tuh. Di depannya ada namanya ini obelisk. Obelis. Menhir. Ya itu di lapangan. Jadi bukan di ini ya. Itu ada di lapangannya. Nah, di sekitar lapangan itu ada struktur bangunan dengan tiang-tiang yang panjang melingkar, itu orang-orang suci. Di atasnya tuh manusia. Tapi patung yang besar dua di tengah-tengah itu ada di pinggir kanan, pinggir kiri itu Petrus sama Paulus, dua. Bob, ini dari semua tempat yang di Vatikan itu, ya. Ada nggak yang nggak boleh gitu? Maksudnya keramat lah nggak boleh gitu. Jadi gini, sambet lu gitu. Ya. Kalau dibilang keramat disambet, jujur saya belum pernah kena kesambet di sana gitu. Tapi kalau misalnya ada ruangan gitu, ruangan utamanya itu kan buat misa, dan di situ ada kapel-kapel. Kalau kapel tuh di Katolik itu ruang doanya di situ ya. Jadi bisa saja ada 4, 5. Kayak kalau Protestan itu kebaktian, misa di dalamnya itu bisa ada tempat sendiri-sendiri. Dalam satu waktu? Dalam satu waktu bisa. Oh. Jadi kalau misalnya ini, tapi kalau ada ibadah-ibadah besar kayak Natal itu semua ruangan dipakai. Nah, di bawah mimbar istilahnya tengah-tengah itu, kalau dibilang shrine ya gitu, kalau kita bilang mimbar itu, di bawah itu makamnya Santo Petrus. Di bawahnya persis. Kalau Anda nonton film Angel and Demon tuh ada tuh. Gitu tuh. Di situ bawahnya itu ini. Dan di bawah ruang bawah itu semua itu banyak yang namanya makam-makam para paus sebelumnya. Termasuk Paus Benedictus dimakamkannya di bawah situ. Kecuali ini ya. Yang Fransiskus dia nggak mau, dia minta di Maria Maggiore. Maria Maggiore itu salah satu gereja utama juga. Jadi sekarang ada tradisi Jubileum Holy Door gitu ya di nanti kita ini Holy Door, ada 4 gereja yang ada di Roma sekarang, termasuk Vatikan. Ini yang sekarang lagi selama 1 tahun dibuka, 25 tahun sekali ya. Cerita dong, Bu. Nah itu ini jadi Holy Door, sekarang ada tradisi Holy Door, ada namanya Jubileum. Ini dari Alkitab, ada tahun Yobel namanya. Iya. Tahun Yobel itu di mana bangsa Israel gitu ya, tahun pengampunan kalau nggak salah ya, seperti itu ya, dimana kalau misalnya saya sampai kehilangan karena hak milik saya berpindah kepada orang yang lain gitu ya, seperti itu, dan pada tahun Yobel itu harus dikembalikan kepada mereka, hutang dihapuskan gitu. Dan pada perayaan itu juga diberlakukan. Nah di tahun Yobel ini ya enggak gitu, ada satu pintu. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam gereja gitu ya,
begitu masuk, pintunya ada di sebelah Ini kanan. gereja mana nih? Gereja Santo Petrus yang Santo Petrus ya, oke. Santo Petrus itu ada satu pintu yang istilahnya dulu di plester bener-bener tembok begitu, tapi bentuknya kayak pintu. Nah, 28 Desember 2024 kemarin itu dibongkar, dibuka, diresmikan, dan konon menurut tradisi gitu ya, konon tradisi kepercayaan saudara-saudara kita yang Katolik gitu ya, yang Katolik, dengan melalui pintu tersebut doa dosa kita juga diampuni. Oke. Di luar sakramen Ekaristi maupun ini. Tapi kalau tempat-tempat yang nggak boleh sembarangan gitu, takut kualat apa? Nggak ada. Nggak ada. Di sana nggak ada. Cuman tolong dihargai, tidak boleh ribut, tidak boleh rame, ngobrol jangan kenceng gitu ya. Anak-anak jangan lari-lari gitu. Kan diperkenan juga anak-anak masuk gitu ya. Dan untuk masuk ke dalam itu security check-nya tidak kalah ketat sama kayak kita naik ke pesawat internasional. Nggak boleh berisik. Di scan. Nggak boleh berisik tapi boleh ngomong kan? Boleh, tapi pelan. Ibu-ibu tuh banyak yang suka bisik-bisik kan jago tuh. Iya. Bisa tuh. Jadi nggak boleh makan minum ya. Nah. Sama ini kan biar bagaimana museum tapi itu kan ruang ibadah juga. Berarti taruh di luar dong. Kenapa? Kalau kita udah bawa makanan Makanya dari kalau masuk ke dalam karena security-nya sama seperti kayak kita mau security check ke di bandara begitu ininya, tas-tas besar jangan dibawa, ransel kayak gitu, itu akan ngerepotin kayak ini. Terus kemudian tripod tidak boleh. mendingan taruh di hotel aja ya. Nah itu harus kalau ini ya tinggalkan di bus kan. Selain dari situ kan nanti mau jalan-jalan ke tempat lain. Kalau tas jinjing kecil? Tas jinjing kecil boleh. Tas pinggang kecuali saya karena lemaknya udah terlalu ini. Hah? Handphone boleh. Oh boleh. Banyak ada foto saya juga pakai handphone juga gitu ya. Gitu. Tapi nanti begitu masuk keluarnya ke tempat yang sama juga nggak? Keluarnya arahnya tetap ke pintu utama tapi jalurnya kalau masuknya dari sisi kanan, keluarnya kalau kita mau masuk itu kayak sisi kirinya gitu. Dan bisa kalau misalnya ini masuk lewat apa ya kita bilang groto ya. Itu tempat makamnya para paus yang lama di bawah persis, di bawah gereja itu persis. Dan ada satu paus dari Asia yang pertama, tapi itu di bagian di luar itu ada patung khususnya dari Korea. Itu ada yang transparan juga. Orang suci ya patung orang suci. Itu makamnya bisa dilihat? Bisa dilihat. Kan makamnya bentuknya bukan seperti kayak kita tanah begitu ya, dimarmerin juga semua. Bentuknya marmer. Kayak pergi kita ke makam-makam orang Belanda yang di sini itu kan bukan yang rumput ya, tapi dimarmerin. Bagus begitu. Nggak ada kesan seramnya, tidak ada. Tidak ada kesan seram. Kalaupun ada yang seram itu ya kayak nonton film Angel and Demon atau apa itu. Nggak, aslinya nggak ada seperti itu. Gitu. Itu kan Vatikan ya. Yap. Tapi kalau di Vatikan itu ada orang Swiss di sini. Ada. Jadi satpam. Ya, jadi satpam. Betul. Swiss Guard, iya, Swiss Guard itu kenapa Swiss Guard, ya? itu kan kita taunya Swiss Guard. Aslinya namanya Swiss Mercenary. Tentara. Dan mereka adalah tentara. Itu tentara beneran ya. Itu Kopassusnya Swiss. Jadi kalau kita bilang ada ini ya, kita Kopassus gitu ya atau komando gitu ya di Indonesia itu benar-benar komando pasukan khususnya Swiss. Itu yang dari Swiss, harus orang Swiss. Umur minimal 17, di usia 27 tahun dia harus pensiun. 27 tahun? Sekarang lebih 27 tahun dia harus pensiun. Itu negaranya katanya nggak ada yang jaga, tapi kenapa mereka jaga situ ya? Ya, karena itu ada satu kesepakatan secara tradisional. Jadi begini dulu, orang menyangka kalau orang Swiss sekarang itu orang-orang aman atau apa enggak. No, orang Swiss itu terkenal sebagai Swiss mercenary. Mereka di-hire oleh para raja di Eropa untuk jadi pengawal, jadi pas pampres kalau kita bilang gitu ya, pas pam rajanya gitu. Roma apa? Raja-raja di Eropa. Oh. Nah, setelah ada kejadian revolusi Prancis di mana Swiss Guard itu habis tuh, gitu, habis karena menjaga Raja Louis dan Maria Antoinette gitu. Mereka punya satu kesepakatan tidak akan menyuplai lagi untuk pengawal pribadi para raja-raja. Gitu ya, mereka kecuali kepausan. Sampai sekarang. Karena apa? Tradisi orang dulu
kalau pengawalnya diambil dari bangsa sendiri, bisa berkhianat kan? Banyak itu ceritanya seperti itu. Jadi nah makanya gitu mereka ya? pakai Swiss mercenary. Nah khusus di Vatikan sampai sekarang hanya Vatikan saja Swiss ini. Jadi harus Kopassusnya bener-bener. Jadi mereka walaupun pakaiannya lucu tuh kayak pakaian permen, itu karya Michelangelo itu bajunya itu kuning, merah, biru gitu ya. Kalau di foto tuh karena dari abad ke-15 ke-16 itu modelnya. Itu selain Swiss nggak ada lagi? Nggak ada, hanya Swiss saja. Swiss nationality. Tapi gitu. Bob, kalau untuk jalan-jalan rohani nih, wisata rohani, perlu nggak yang namanya tour leader? Kenapa? Perlu. Karena yang ngatur akomodasi, transportasi, tour leader itu kan orang yang mengelola perjalanannya gitu ya, memastikan yang udah beli itu. Nah sekarang penghubungnya siapa? Nggak mungkin Romo yang lagi memimpin, tiba-tiba suruh check-in hotel kan? Nggak. Tetap tour leadernya tetap harus sendiri. Dan tour leadernya idealnya memang harus Katolik. Tapi kan yang namanya teknis check-in hotel nggak lihat agama apa. Tapi kalau selama dia profesional, kompeten ya bisa saja. Nah saya sendiri dari 2019 bawa rombongan Katolik 90 di atas 95% Katolik. Selama saya tahu ritualnya selama ini gitu. Ini jamnya kita ingatkan mereka. Kadang-kadang kan kalau tamu kan bablas tidur juga gitu ya. Makanya ada alarm jam 12 doa. Gitu. Ya, terakhir Bob. Kekurangan dan kelebihan wisata rohani. Oke. Kelebihan dan kekurangannya. Apa ya kalau misalnya setiap perjalanan itu pasti ada apa ya? Nggak mungkin ada yang sempurna begitu ya. Tapi yang pasti setiap orang yang mau mengikuti perjalanan wisata rohani harus tahu tujuan utamanya apa. Jalan-jalan atau mau ritual ibadah. Oke. Itu dulu pahamnya gitu. Kalau enggak ambil aja wisata yang umum. Kenapa harus ikut yang wisata rohani gitu ya? Kelebihannya doa berarti ya kalau wisata rohani. Dan kalau yang namanya wisata rohani, kalau ada jam doanya ya jam doa aja. Aduh, gue mau tidur nih, ya udah ikut yang ini aja. Kenapa gitu ya? Kalau jamnya doa ya doa, kalau misa ya misa. Subuh jam 5 ya jam 5 bangun, jam 4 bangun, jam 5 kita harus misa. Karena ruangannya itu sudah direservasi duluan. Kalau Anda di Lourdes, misalnya ada kapel yang di mana ya di situ kita harus ngumpul terus misa. Iya, wisata rohani. Sama juga kalau misalnya kalau ada pendengar gitu ya, pendengar podcast ini Travel Talk Untold ini misalnya mau ke Israel pas lagi Natal gitu ya, ke Bethlehem, selamat deh. Karena malam Natal itu bukan hanya orang Indonesia saja yang mau ibadah di sana. Gitu, udah dingin gitu ya, ada jadwalnya. Misalnya disiapkan di Bethlehem itu banyak tempat begitu ya. Ya nunggu, nggak boleh telat orang Indonesia gitu ya. Begitu ini kalau maaf kata khotbahnya terlalu panjang, tukang ngobrol kayak saya begitu, gitu ya diusir bener-bener di ojok-ojok supaya selesai. Soalnya karena ada rombongan lagi belakang. Di belakang. Makanya saran saya jangan pergi pas Paskah ataupun pas Natal. Apalagi kalau misalnya pas tahun Sukotnya mereka ataupun ini kemenangannya mereka, selamat deh. Jadwal itu jadwal yang paling mahal kalau ke Israel ya, kalau Israel. Nah kalau sekarang ada yang namanya tahun jubileum buat saudara-saudara kita yang Katolik sampai Desember tahun ini, nanti kemudian ditutup kembali pintunya, akan di-seal lagi, di-semen lagi. Dan kalau ini dan sekarang ini kan konklav ya, 15 hari setelah wafatnya Paus, mereka harus bertemu dan harus menentukan siapa paus baru. Ini konklav juga banyak juga nanti pengunjungnya ya? Wisata? Enggak lah. Enggak ya? Konklav kalau bukan mereka pada nungguin di luar. Karena bisa ada yang tercepat itu 1 atau 2 hari, kalau nggak salah 2 hari untuk konklav paus. Ada yang panjang sekali, lama, kurang lebih 2 minggu gitu ya. Karena harus itu benar-benar namanya konklav. Konklav itu artinya dikunci. Para kardinal dari seluruh dunia ini dimasukkan dalam satu orang, dikunci mereka ini. Setiap pemilihan angkanya itu di 2/3 dari jumlah Pak Kardinal yang ada. Kalau 2/3-nya belum gitu ya, dia nggak nyampe. Tunggu dulu. Itu langsung dituangkan kan kertasnya begitu pemilih. Jadi dilipat 2, nggak bisa di ini kan.
dimasukkan di piring terus kemudian dituang ke chalice. Chalice itu seperti mangkok bowl, bowl yang besar begitu. Chalice dibuka, baca satu-satu. Kalau 2/3 belum, ini kan pilih satu nama. Nggak mencapai satu orang tersebut, siapapun dia akan dikasih cairan kimia langsung kasih cairan kimia langsung dibakar. Kalau keluar hitam berarti kita belum punya paus. Tapi keluar putih berarti paus sudah ada. Dari situ dia akan muncul di balkon dengan pakaian sebagai paus yang baru dan memberi berkat. Oke. Jangan lupa sahabat RPK like, subscribe, jangan lupa komen ya. Thank you Bob ya. Ya, kasih masukan ya buat acara kita ya. Kasih masukan juga tuh. Travel Talk Untold akan kembali lagi, tapi tunggu aja.